Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitria Febriana dengan NIM 225720112031 dari kelas 2 Sistem Informasi Transfer Universitas Metamedia. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur valid, sahih, atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Kriteria pengujian validitas. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Dengan H0 menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan valid atau sahih, dan H1 menunjukkan alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak sahih. Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila R hitung besar dari R tabel, dan H0 ditolak apabila R hitung kecil sama dengan R tabel. Cara menentukan besar nilai R tabel yaitu R tabel sama dengan TF dalam kurung N kurang 2 tingkat signifikansi uji dua arah. Misalnya R tabelnya sama dengan TF dengan N13 dikurang 2, kemudian tingkat signifikansinya 0,05. Untuk mendapatkan nilai R tabel, kita harus melihat di tabel R. Berikut adalah contoh tampilan dari tabel nilai R. Di sini terdapat N yang menunjukkan jumlah, kemudian taraf signifikansinya. Di sini terdiri dari dua macam, yaitu taraf signifikansi yang 5% dan 1%. Dan di sini terdapat kuesioner tentang produktivitas kerja di lingkungan kerja. Terdiri dari 5 pertanyaan atau pernyataan yang memiliki masing-masing bobot poin antara 1 sampai dengan 5. Poin 1, SS, keterangannya sangat setuju. Poin 2, S, keterangannya setuju. Poin 3, CS, keterangannya cukup setuju. Poin 4, TS, keterangannya tidak setuju. Dan poin 5, STS, keterangannya sangat tidak setuju. Dan untuk pertanyaan 1 yaitu, jika mengalami kesulitan dalam bekerja, Anda akan meminta bantuan kepada atasan. Nomor 2, Anda selalu menciptakan ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja Anda. 3, Anda sudah menyelesaikan bidang pekerjaan lain selain pekerjaan Anda. 4, Anda senang untuk mencari cara agar pekerjaan Anda dapat diselesaikan dengan baik. 5, Anda selalu bekerja secara efektif dan efisien hanya untuk kepentingan jenjang karir di perusahaan. Dan di sini sudah ada hasil pretest dari 15 responden. Di sini P1 yaitu pertanyaan 1, P2 untuk pertanyaan 2, P3 untuk pertanyaan 3, P4 untuk pertanyaan 4, dan P5 untuk pertanyaan 5. Masing-masing responden sudah memberikan nilainya, dan total seluruhnya ada 15 responden. Kemudian kita ingin mencoba pengujian tersebut dengan menggunakan SPSS.
Di sini di Excel ini saya sudah memiliki data pertanyaan 1 sampai 5 dari 15 responden. Oke, di sini kita kopikan dulu datanya ke dalam SPSS. Pertanyaan 5-nya. Oke, pada variabel view kita akan mengganti name-nya menjadi P1, P2, P3, P4, P4, P5 ya. Oke. Di sini ada 2 angka di belakang koma, kita hilangkan saja sehingga di desimal ini kita ganti dengan 0. Oke, kita sudah seperti ini. Kita kembali ke data view. Sekarang kita akan mencari total dari kelima data ini. Caranya kita klik transform, kemudian convert variable. Di tablet variable kita namanya total, kemudian di numeric expression ini kita akan menjumlahkan P1 sampai dengan P5. Caranya buat P1, kemudian P2, P3, P4, P5. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Oke, sudah dieksekusi. Kita lihat di sini sudah ada totalnya. Kemudian kita mau hilangkan 2 angka di belakang koma ini. Kita kembali ke data view, sudah selesai. Sekarang kita akan mencari R hitung. Caranya kita klik analyze, kemudian di sini kita ambil correlate, kemudian di sini divide. Seluruh yang di sini kita Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke dalam variabel. Di sini kita harus memastikan yang dicentang itu ada percent, kemudian two-tailed, dan flex significant correlation. Oke, jika sudah, klik OK. Sudah, di sini ada datanya. Yang kita lihat adalah pada bagian total, percent correlation signifikasi. Ini P1 0,974, P2 0,525, P3 0,944, P4 0,965, dan P5 0,974. Kemudian sekarang kita cari nilai R tabelnya. Diketahui cara mencari nilai R tabel yaitu DF sama dengan jumlah responden dikurangi 2 sama dengan 13. Karena di sini jumlah respondennya 15. Kemudian cara signifikansinya 0,05, maka R tabelnya yaitu
Kita lihat pada kolom ini bagian 13, kemudian taraf signifikasinya kita ambil 5% atau 0,05, sehingga hasilnya ada di 0,553. Dan ini tadi hasil dari pengujian SPSS-nya. Kita bandingkan nilai R tabel dan R hitungnya. Yang pertama di sini 0,974, besar dari 0,553. Pernyataan ini benar, maka H0 diterima. Alat ukur valid atau sahih. Yang kedua 0,525. Di sini berarti dia lebih kecil dari 0,553. Jadi kita dapat tarik kesimpulannya H0 ditolak atau alat ukurnya tidak valid atau tidak sahih untuk pertanyaan 2. Pertanyaan 3 0,944 berarti lebih besar daripada 0,533. Kesimpulannya H0 diterima, alat ukur valid atau sahih. Pertanyaan 4 0,965 besar juga dari 0,533. Kesimpulannya H0 diterima, alat ukur valid atau sahih. Yang kelima 0,974 besar dari 0,533. Kesimpulannya H0 diterima, alat ukur valid atau sahih. Di sini kita lihat yang alat ukur yang tidak valid itu pertanyaan 2. Jadi untuk uji selanjutnya yang pertanyaan 2 atau yang tidak valid ini kita keluarkan dari uji validitas di SPSS. Di sini tinggal pertanyaan P1, P3, P4, P5. Kita kopikan pertanyaan ini untuk caranya sama dengan tadi. Kita ubah ini P1, P3, P4, P5. Desimalnya kita ganti 0, 0. Ini desimalnya 0, 0. Setelah itu kita uji kembali. Sebelumnya kita harus cari totalnya dulu. Transform compute variable. Total. Ini P1 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5. Ini kita hilangkan juga desimalnya, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita cari nilai R hitungnya, analyze, correlate, kemudian bivariate. Pindahkan seluruhnya di sini ke dalam variabel checklist percent, pilih to tailor, checklist, flag significant correlation. Jika sudah, klik OK. Di sini sudah ada tampilannya correlation dengan percent correlation 0,996, 0,982, 0,967 dan 0,996. Di sini sudah jelas data mana yang kita ambil, yaitu pada bagian percent correlation
Y total score. Kita uji kembali. Tabelnya tadi 0,553. Dari keempat pertanyaan ini semuanya memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,553. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 1, 3, 4, 5 bernilai besar dari R-tabel yang memiliki nilai 0,553. Maka H0 diterima, artinya alat ukur yang digunakan valid atau sahih. Nah, begitulah cara untuk melakukan uji validitas. Kemudian kita lanjut kepada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan, sehingga kita dapat mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Sebelum melakukan uji reliabilitas data, perlu dilakukan uji validitas. Apabila data Anda ukur tidak valid, maka tidak dapat atau tidak perlu dilakukan uji reliabilitasnya. Jadi tadi kita sudah melakukan uji validitas dan datanya sudah valid, maka kita lanjutkan pada uji reliabilitas. Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah metode Cronbach-Alpha. Range-nya yaitu besar dari 0,60, maka instrumen penelitiannya dinyatakan reliable. Oke, kita lakukan pengujiannya menggunakan SPSS. Kemudian untuk melakukan uji reliabilitas, kita klik Analyze, kemudian Scale, kemudian Reliability Analyze. Di sini kita cuma memindahkan bagian pertanyaan P1, P3, P4, P5. Oke. Kita pindahkan ke item, totalnya tetap. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita centang scale dan scale if item delete. Kemudian kita continue. Oke, di sini ada cache processing summary-nya valid 15%. Kemudian di sini statistiknya 9,50. Yang kita lihat kalau melakukan uji reliabilitas ini yaitu di reliability statistiknya, yaitu Cronbach alpha-nya 0,1990 dengan item 4. Pada tabel cache processing summary tadi dapat dilihat bahwa baris cache valid menyatakan jumlah responden yang ada 15 dan persentase menunjukkan 100%. Hal ini menandakan bahwa 15 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke dalam kategori excluded. Kemudian untuk Cronbach alpha-nya 0,990. Hasil perhitungan uji reliabilitas metode Cronbach alpha dapat dilihat pada kolom Cronbach alpha, yaitu 0,990 dengan N of item menunjukkan bahwa jumlah dari item atau jumlah pertanyaan yang diinput pada variabel view adalah 4. Diketahui nilai R hitung sama dengan 0,990 dengan rate-nya tadi 0,60. 0,990 besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Oke, untuk uji reliabilitas sudah selesai. Kita lanjut kepada uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah
kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Untuk selanjutnya kita lakukan pengujian dengan menggunakan SPSS. Di sini ada 3 jurusan di Universitas Muhammadiyah. Yang pertama sistem informasi, yang kedua informatika, dan yang ketiga yaitu desain komunikasi visual. Dan tiap sampel di sini terdiri dari 10 data. Ini saya sudah memiliki data. Ini jurusan 1 sistem informasi, yang kedua yaitu informatika, yang ketiga yaitu desain komunikasi visual. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Kita kopikan ke SPS. Oke, jika sudah, di sini kita akan membuat ini jurusan namanya. Di sini nilai. Oke, jurusan. Nah, kita lihat. Oke, tapi saya ingin jurusan ini nantinya yang keluar adalah value-nya. Jadi kita buat di sini value 1 itu sistem informasi, value 2 informatika, value 3 DKV. Oke, kembali ke data view. Kemudian untuk mencari normalitasnya kita klik analyze. Kemudian descriptive statistik. Kemudian kita pilih export. Untuk dependent listnya kita isikan nilai. Kemudian faktor listnya jurusan. Pada bagian plot kita centang yaitu normality plot test. Continue. Oke. Di sini test of normality-nya nilai signifikasinya tadi normal jika besar dari 0,05. Sistem informasi 0,866 besar dari 0,05. Informatika besar dari 0,05, DKV 0,271 besar dari 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi normal. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ke uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel dites dan ANOVA. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam berdistribusi normal. Data disebut homogen apabila nilai signifikasinya besar dari 0,05. Oke, sekarang kita lanjut contoh pengujian dengan menggunakan SPSS. Ini datanya tadi kita ketahui sudah berdistribusi normal. Jadi bisa kita lakukan untuk uji homogenitasnya. Oke, di sini kita klik analyze.
Kemudian kita klik compare mean dan one way ANOVA. Kemudian di sini pada dependent listnya yaitu nilai. Kemudian untuk faktor listnya yaitu variabelnya. Oke, jika sudah seperti ini, pada bagian optionnya kita klik checklist homogeneity of variance test, continue, kemudian oke. Oke, di sini kita lihat pada bagian tes homogeneity of variance-nya signifikasinya 0,378 dan tadi syarat untuk uji homogenitas yaitu memiliki signifikasi besar dari 0,05. Kita uji 0,378 berarti lebih besar ya dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini homogen. Oke, untuk pengajian yang terakhir yaitu pengujian dengan uji T. Uji T adalah salah satu metode statistik yang berguna untuk menguji perbedaan antara dua kelompok atau sampel. Uji T sering digunakan dalam penelitian untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau sampel yang berbeda dan untuk menentukan apakah perbedaan itu signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kita lakukan pengujiannya dengan menggunakan SPSS. Untuk kasusnya di sini ada 3 variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu kualitas kampus dan biaya kuliah. Dan variabel terikatnya keputusan calon mahasiswa. Jadi di sini yaitu kasusnya keputusan calon mahasiswa dalam memilih tempat kuliahnya berdasarkan kualitas kampus dan biaya kuliah. Hipotesis 1 kita dapatkan yaitu pengaruh kualitas kampus terhadap keputusan calon mahasiswa. Yang kedua, hipotesis keduanya pengaruh biaya kuliah terhadap keputusan calon mahasiswa. Hipotesis ketiganya pengaruh kualitas kampus dan biaya kuliah atau simultan terhadap keputusan calon mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan uji menggunakan SPSS. Ini saya sudah memiliki datanya. Ada 30 responden di sini. Dan variabelnya ada kualitas, biaya kuliah, dan keputusan calon mahasiswa. Oke, sekarang kita kopikan data ini terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada 30 data. Pada variable view kita ganti dulu. Yang variabel satunya kualitas, yang keduanya biaya, yang ketiga keputusan. Untuk desimalnya kita ganti 0, 0, 0. Oke, kita kembali ke data view. Kemudian untuk uji T, kita klik Analyze, kemudian Regression. Di sini kita ambil linear. Untuk ini, kualitas dan biaya, kita pindahkan kepada independen. Sedangkan keputusannya yaitu kepada dependen.
Jika sudah, klik OK. Oke, di sini pada bagian koefisien, kita melihat pada bagian kualitas, signifikasinya adalah 0,000. Dan untuk biaya yaitu 0,046. Di sini tadi kita lihat syaratnya, jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Jadi kita uji pada bagian signifikasinya ini untuk kualitas 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat pengaruh variabel kualitas terhadap keputusan mahasiswa untuk memilih kampus. Yang kedua yaitu variabel biaya. Di sini signifikasinya 0,046. 0,046 lebih kecil daripada 0,05. Jadi juga terdapat pengaruh variabel biaya terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih kampus. Jadi dari kedua variabel ini dapat disimpulkan bahwa kualitas dan biaya kuliah mempengaruhi terhadap penilaian mahasiswa atau keputusan mahasiswa dalam memilih tempat kuliah. Oke, kelima uji sudah kita laksanakan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.